Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng. Saya dari Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PPKN semester 2 dari Universitas Prima Graha. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang keharusan, kemungkinan, dan batas pendidikan. Ini adalah mata kuliah pedagogik. Nah, langsung saja di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang keharusan pendidikan. Nah, dasar keharusan pendidikan itu ada 3 aspek. Yang pertama yaitu keniscayaan hubungan kewibawaan yang alami. Yang kedua, faktor-faktor internal situasi pendidikan. Dan yang ketiga yaitu struktur sosiokultural. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu keniscayaan hubungan kewibawaan yang alami. Maksud di sini adalah bahwasanya suatu anak atau suatu manusia akan mendapatkan suatu pendidikan dari orang tuanya, yang dimana ini didapatkan secara alami atau secara tidak sadar. Nah, biasanya orang tua itu mengarahkan kepada kita agar ketika kita makan, maka kita harus menggunakan tangan kanan. Nah, itu adalah hubungan kewibawaan yang secara alami. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor internal situasi pendidikan. Nah, dan faktor-faktor internal itu ada yang namanya faktor filosofis. Nah, yang dimaksud dengan faktor filosofis itu sendiri adalah faktor yang diperoleh atau bawaan. Misalnya itu tentang pendengaran, penglihatan, dan struktur badan yang lainnya. Yang ketiga yaitu struktur sosiokultural, bahwasannya setiap manusia atau setiap individu itu, nah, kita itu perlu yang namanya hubungan sosial. Kita tidak bisa hidup dengan sendiri, maka kita harus bergabung dengan masyarakat gitu. Selanjutnya yaitu di sini, haruskah manusia itu dididik? Tentu harus ya. Yang pertama yaitu di sini ada dasar biologis. Nah, bahwasanya untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan, anak manusia tidak memiliki insting yang sempurna sebagaimana yang dimiliki oleh hewan. Nah, artinya kita sebagai manusia perlu harus bisa menyesuaikan diri. Kita itu tidak sama dengan hewan, yang dimana hewan itu ketika dia dilahirkan maka dia akan paham, maka dia akan langsung bisa yang namanya mana yang bikin dia, mana yang buat dia celaka dan mana yang enggak. Beda halnya dengan manusia gitu kan. Kita kalau misalkan sudah dilahirkan oleh orang tua kita, maka kita dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa gitu kan, dan jiwa pun masih kosong gitu. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia kita dididik, kira perlu dididik ya, karena kita harus bisa menyesuaikan dan harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Yang kedua yaitu anak manusia perlu belajar yang panjang sebagai bekal menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara konstruktif. Nah, arti di sini adalah bahwasanya manusia itu, kita perlu yang namanya belajar. Kita tidak mungkin belajar itu hanya sampai dengan sekolah SD gitu kan. Bahasanya ada peribahasa, gapailah cita-citamu setinggi langit dan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya kita harus bisa yang namanya sesuai dengan selain menyesuaikan diri, kita harus bisa uh, bersikap atau hidup secara konstruksif, yang dimana arti konstruksif di sini adalah membina, membangun, dan memperbaiki. Nah, tujuan kita belajar itu ialah untuk membangun semangat atau menjadi salah satu turus untuk keluarga kita gitu kan. Nah, yang kedua yaitu membina membina diri kita, terutama kita harus bisa membina diri kita terlebih dahulu sebelum kita membina orang lain. Nah, yang ketiga memperbaiki. Tentu kalau misalkan kita belajar, tentu kita harus bisa harus ada yang namanya perubahan menuju kepada kebaikan. Misalnya kita tidak bisa A, maka kita harus A. Misalnya kita belum bisa merubah hal itu, maka kita harus bisa merubah hal itu. Untuk itu kita harus bisa yang namanya belajar belajar tidak hanya di ruang sekolah gitu kan, tidak hanya di ruang kelas, melainkan dalam pembelajaran ini kita banyak mendapatkan di luar yang lainnya juga gitu. Selanjutnya yaitu yang kedua dasar psikologi, sosiologi, dan antropologis. Nah,
Yang pertama yaitu untuk menghadapi kehidupan yang di lingkup tantangan, manusia harus memiliki berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, potensi ini sudah ada, tinggal pengembangannya. Nah, dalam teori ini bahwasanya ketika kita sudah dewasa maka kita akan dihadapkan dengan tantangan atau suatu masalah. Nah, pada saat kita dalam karena kita ini produktif ya, maka kita harus bisa menggali atau harus bisa mencari pengetahuan-pengetahuan mengenai ilmu dan belajar sikap atau tata krama dan keterampilan yang dimana tujuannya itu agar ketika kita sudah dewasa dan mendapatkan pekerjaan kita sudah terbiasa disiplin dan bertanggung jawab karena ini adalah suatu hal yang sudah melekat pada diri kita, tinggal kita yang bagaimana nih cara kita menyikapi atau cara kita dalam pembelajarannya seperti itu. Yang kedua yaitu kemampuan manusia menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial, bukan bawaan tetapi hanya dapat diperoleh melalui pendidikan. Nah, untuk menyesuaikan diri kita dengan sosial itu bukan bawaan dalam diri kita melainkan itu didapat dari pendidikan. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa tentu kita harus bisa mengayomi masyarakat, paham apa yang masyarakat inginkan. Karena bahwasanya katanya ada pepatah mengatakan bahwa mahasiswa adalah hati dan pikiran masyarakat. Nah, bagaimana sih cara kita belajar tentang sosial itu? Tentu kita harus yang namanya belajar organisasi. Ketika kita belajar di organisasi, kita banyak pembelajaran-pembelajaran yang didapat. Beda halnya dengan di lingkup sekolah. Kalau misalkan di lingkup sekolah nih di kelas kita hanya dapat belajar tentang teori dan materi. Kalau misalkan di organisasi kita langsung terjun ke masyarakat atau untuk mengembangkan skill itu di masyarakat di organisasi karena organisasi itu suatu wadah ya yang dimana isinya itu kumpulan orang-orang untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya gitu. Yang ketiga yaitu kebudayaan tidak terjadi dengan sendirinya melainkan dari hasil karya-karya orang terdidik gitu. Sudah jelas bahwasannya Indonesia adalah kaya akan budaya. Nah, itu budaya-budaya yang ada di Indonesia itu adalah karya-karya anak pendidikan. Nah, ketika tidak ada anak pendidikan maka tidak akan ada yang namanya budaya karena budaya itu sendiri adalah hasil dari karya-karya anak pendidikan. Jadi kesimpulannya bahwasanya manusia itu harus dididik dan wajib dididik. Nah, yang selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu mungkinkah manusia itu dididik? Mungkin ya, pasti bisa dong. Yang pertama yaitu yang di sini ada dasar biologis. Nah, fakta biologis menunjukkan bahwa anak manusia ketika dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, tetapi mempunyai potensi untuk tumbuh dan berkembang. Karenanya, kemampuan anak bersifat fleksibel karena anak manusia itu mempunyai otak yang besar dan berpermukaan yang luas. Nah, mempunyai pusat saraf yang berfungsi untuk menerima pengaruh dari luar dirinya sehingga dapat terjadi proses pembelajaran. Nah, sudah jelas bahwasanya manusia itu mungkin dididik karena mereka itu sudah memiliki uh, memiliki akal pikiran gitu kan dan saraf yang memang baik gitu kan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya memang manusia itu dilahirkan secara belum berdaya ya, jiwanya itu belum berdaya. Nah, untuk itu karena manusia itu diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tujuan kita itu sebagai orang tua atau seorang seorang pendidik itu harus mendidik anak ke jalan yang lebih baik lagi dan proses pendewasaan seperti itu. Yang kedua yaitu dasar psikologi sosial, yang dimana yaitu anak manusia ketika dilahirkan membawa bermacam-macam kemampuan potensial yang membutuhkan stimulasi dari lingkungan. Nah, ketika kita dilahirkan oleh orang tua, maka kita sudah mempunyai bermacam-macam potensial, yang artinya dari masing-masing manusia itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, untuk mengembangkan situasi tersebut tentu kita membutuhkan yang namanya stimulasi atau dari lingkungan atau yang namanya sarananya gitu kan. Nah, stimulasi itu adalah bisa disebut dengan komunikasi atau informasi-informasi yang baik yang dapat diterima oleh diri kita. Yang kedua yaitu manusia merupakan makhluk sosial. Nah, kehidupan
sosial ini diperlakukan oleh manusia, dan dalam kehidupan bersama ini ada proses saling mempengaruhi. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita tidak bisa hidup dalam sendirian. Kita ini adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan-bantuan dari orang sekitar. Karenanya, ketika kita bersosial, maka kita akan mudah mendapatkan suatu informasi dan bantuan dan yang lainnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya manusia itu dapat dididik ya, dan perlu memang dididik. Nah, di sini ada yang namanya pandangan dan fakta bahwa pendidikan merupakan keharusan bagi manusia. Nah, di sini ada pendapat Immanuel Kant. Dia berpendapat bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia jika dirinya memperoleh pendidikan. Jadi kita bisa dikatakan sebagai manusia jika kita bisa mampu berpendidikan gitu. Kalau misalkan kita belum paham mengenai tentang pendidikan, maka kita harus belajar mengenai pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu pendapat pendapat menurut Langeveld. Nah, di sini ada 3, dia mengemukakan 3 pendapat. Yang pertama yaitu animal educable. Yang dimaksudkan di sini bahwasanya manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Yang kedua yaitu animal educandum, bahwa yang dimana ini adalah manusia merupakan makhluk yang harus dididik. Dan yang ketiga bahwasanya animal educandus. Nah, manusia merupakan makhluk yang dapat dididik. Bahwa faktanya pendidikan ini adalah kebutuhan manusia. Jadi setiap manusia atau setiap individu itu harus memperoleh pendidikan, karena di Indonesia itu sendiri untuk warga Indonesia wajib mengikuti atau melaksanakan pendidikan 12 tahun, dan pemerintah pun sudah memberikan fasilitas atau memberikan peluang untuk beasiswa-beasiswa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atau telah disediakan oleh pemerintah. Jadi tidak ada alasannya bahwasanya ketika ada seseorang yang tidak berpendidikan karena faktor ekonomi. Nah, karena pemerintah itu sendiri sudah menyiapkan, tinggal kemauan diri kita pribadi. Selanjutnya yaitu batas-batas pengaruh pendidikan. Nah, yang pertama yaitu di sini ada menurut teori empirisme. Nah, katanya anak pada saat dilahirkan jiwanya dalam keadaan kosong, dan lingkungan yang akan mengisi kekosongan jiwa, terutama lingkungan pendidikan. Nah, ketika kita dilahirkan, maka kita memiliki keadaan yang kosong, artinya kita belum mempunyai pikiran apapun. Pemikiran memang pemikiran dan saraf-saraf memang sudah Allah berikan terhadap kita, tinggal kita bagaimana cara mengisinya gitu kan. Nah, cara mengisinya itu ialah dengan mau diberikannya pendidikan atau diberikannya ilmu-ilmu yang berfaedah gitu. Nah, sehingga anak akan menghasilkan anak yang baik dan pintar, atau misalkan anak yang cerdas. Yang kedua yaitu pendidikan bersifat menentukan. Anak dapat dijadikan apa saja sesuai keinginan pendidik. Nah, ketika anak masih kecil, maka bagaimana sih cara kita, bagaimana si anak ini akan menjadi seperti apa, itu tergantung si pendidik. Jika kita memberikan pendidikan yang baik, maka akan melahirkan anak yang baik, dan jika kita memberikan pendidikan yang buruk, maka akan terjadi atau manusia atau anak yang kurang baik gitu. Yang kedua yaitu menurut teori nativisme. Nah, di sini anak dilahirkan dengan pembawa tertentu yang menentukan bagaimana perkembangan anak. Artinya dalam teori nativisme ini anak itu dilahirkan dengan pembawaannya gitu kan, sesuai dengan perkembangannya gitu. Yang kedua yaitu lingkungan, termasuk yang kedua yaitu lingkungan. Nah, lingkungan ini adalah lingkungan pendidikan, tidak akan bisa merubah apa yang ditentukan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan tidak diperlukan. Nah, ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak diperlukan, tetapi bahasanya manusia itu memang perlu dididik dan mendidik, dan perlu pendidikan karena untuk menemukan masa depan yang lebih layak untuk dirinya dan orang-orang yang dia sayangi gitu. Yang ketiga yaitu menurut teori naturalisme, yang dimana ada 3. Yang pertama itu anak dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Peran lingkungan, karena peran lingkungan itu adalah mempertahankan atau menjaga apa yang sudah baik. Nah, ya, setiap anak pasti sudah memiliki
pembawaan yang baik. Kalau misalkan anak anak sudah besar dia terdidik atau menjadi anak yang nakal, itu tergantung pendidikan yang dia terima ketika dia masih kecil. Karena memang peranan lingkungan itu sangat penting, di mana yang mempengaruhi, di mana hal yang besar mempengaruhi seseorang anak itu ialah dari lingkungannya. Ketika dari lingkungannya uh, uh, itu orang-orang yang kurang baik, kayak banyak yang narkoba segala macem lah gitu kan, maka itu bisa jadi 75% anak itu akan mengikuti. Sedangkan ketika kita tinggal di lingkungan yang ramah gitu kan, yang aman, maka insya Allah anak itu tidak akan mengikuti tentang lingkungan lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Makanya kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua harus bisa menjaga atau melindungi anaknya agar tidak terbawa arus yang kurang baik. Yang kedua yaitu jika pendidik salah satu bertindak, maka apa yang sudah baik tersebut menjadi tidak baik. Nah, ketika kita mendidik nih, ketika kita mendidik anak, jangan sampai kita salah memberikan pendidikan gitu ya. Karena anak itu kadang ada yang langsung tangkap gitu kan, langsung dia terapkan gitu. Pada saat kita memberikan yang kurang baik, maka anak itu juga akan mengikuti kurang baik, karena yang mendidiknya juga kurang baik gitu kan, sudah jelas gitu. Maka apapun itu yang diberikan ketika kita menjadi seorang pendidik, maka harus yang hal-hal yang negatif, jangan sampai memberikan hal-hal yang positif yang dapat menjerumuskan anak kepada jalan keburukan gitu. Nah, berikanlah pendidikan yang membangun semangat dan motivasi kepada anak-anak yang memang itu adalah penerus negara kita sendiri gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan harus dilakukan tapi berhati-hati. Tentu ya, ketika kita memberikan suatu pendidikan, kita harus berhati-hati, jangan sampai kita memberikan pendidikan asal. Arti dari asal ini, kita jangan sampai memberikan melakukan ini tuh baik padahal enggak gitu kan. Nah, pokoknya tuh harus berhati-hati, jangan sampai si anak itu salah paham. Ketika anak bertanya, maka kita harus menegaskan, karena uh, dalam pembelajaran itu harus ada yang namanya hubungan timbal balik. Ketika kita memberikan suatu pemahaman atau suatu pengetahuan, maka tanyakan kepada anaknya itu paham atau tidak. Kalau misalkan dia belum paham, maka harus dipertanyakan kepada kita seorang pendidik gitu, biar tidak ada yang namanya salah paham dan tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh uh, si seorang yang dididik tersebut gitu. Nah, yang keempat yaitu menurut teori konvergensi. Di sini anak dilahirkan dengan berbagai pembawaan yang membutuhkan stimuli dari lingkungan, terutama lingkungan pendidikan. Nah, anak itu kan sudah pasti ya, kita tuh membutuhkan yang namanya sarana atau informasi-informasi untuk mengembangkan kemampuan kita. Bagaimana? Karena ketika kita sudah masuk SD nih, misalnya SD, kita sudah melihat apa potensi dan kemampuan kita gitu kan. Kalau misalkan masih kecil, kita belum terlihat potensi dan kemampuan kita, memang itu sudah ada, cuma dari tindakan kitanya yang belum memahami gitu. Nah, di situ kita ada rasa pengen bantuan gitu kan. Bagaimana sih cara kita mengembangkan potensi yang kita miliki, bagaimana sih cara kita uh, memperluas gitu, meningkatkan gitu kan potensi-potensi yang kita miliki, sehingga kita mampu berdaya saing dengan orang-orang lain, dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat sekitar terutamanya gitu. Yang kedua yaitu pendidikan dapat memberikan pengaruh yang berarti jika pembawaan memungkinkan untuk dipengaruhi sehingga terjadi perubahan yang berarti. Nah, sudah jelas bahwa memang pendidikan itu sudah berarti banget ya bagi diri kita, apalagi kita seorang perempuan, bukan hanya mengurus rumah tangga, melainkan kita sebagai pendidik, apalagi mahasiswa, bakal mempunyai yang namanya seseorang anak. Nah, itu yang harus dididik. Nah, perempuan itu karena madrasah pertama bagi anak-anaknya gitu. Mau tidak mau, maka seorang perempuan juga harus yang namanya berpendidikan, tidak hanya mengurus tentang rumah tangga saja gitu kan. Nah, maka dari itu, secara kesimpulan bahwa manusia harus dididik dan perlu dididik gitu kan, karena memang
pendidikan itu sangat penting untuk manusia, karena gapailah cita-citamu setinggi langit, dan menuntut ilmulah sampai ke negeri Sina, sampai ke liang lahat ya. Karena memang secara ketika kita masih hidup pasti kita akan menemukan suatu yang namanya pendidikan atau ilmu. Kita belajar ke arah A, maka kita akan menemukan suatu pembelajaran. Kita melakukan hal-hal yang memang itu adalah sesuatu masalah gitu kan, dan suatu masalah itu adalah untuk mendewasakan kita, dan pendewasaan itu ialah pembelajaran bagi kita sendiri gitu, agar terbiasa yang namanya dalam berkehidupan. Nah, selanjutnya, sekian, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.